Oke, sekarang kita akan belajar untuk membuat kuesioner. Jadi untuk membuat kuesioner di My Survey Solution, kalian harus masuk ke web yang ini, Designer My Survey Solution. Terus kalian login pakai akun kalian. Ini gue udah login. Gue buat baru. Kuesioner title, judulnya eksperimen urban. Kuesioner variabelnya harus diisi, jadi gue isinya urban 2020. Ini kayaknya yang bakal muncul jadi judul filenya nanti, DTA-nya. Oke, nah ini bagian pertama setelah kita bikin kuesioner. Ini 0 question, 2 section, R-nya nggak tahu apa. Kalau compile ini untuk ngecek apakah kuesioner kita itu ada kesalahan atau apa. Kalau tes itu nanti selesai kita bikin kuesioner, kita bisa ngetes tampilannya itu akan terlihat seperti apa. Ini bagian sectionnya. Ini tadi ada 2 section kan kata dia, ada cover sama new section. Ini udah default. Terus ini informasi kuesioner. Ini sebenarnya nggak terlalu penting juga untuk diisi, tapi kalau misalkan mau diisi juga nggak apa-apa. Ini translation. Ini adalah kategori. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan kategori atau segala macam dan malas untuk bikin manual, dia nyediain template berbentuk Excel. Nah nanti template-nya itu kita bikin sendiri. Ini template-nya kayak gini dan bisa diupload. Pertanyaan kategorikal tuh kayak pertanyaan ya atau tidak gitu. Terus ini value-nya 1, 0. Oke. Udah, ini sebenarnya yang bagian bawah sini nggak terlalu ngerti juga, tapi untuk kita sampai sini juga udah cukup. Nah, jadi kita akan coba bikin ya dari awal. Nah, ini ada section pertama yaitu section cover. Jadi saat si peserta eksperimen membuka kuesioner, yang muncul itu adalah bagian pertama itu cover. Nah, title-nya boleh diganti kok sesuka hati kita, misalkan eksperimen urban. Terus variable name-nya kayaknya nggak apa-apa, kosong. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin ada kata-kata di sini, tinggal masukin add static text. Tapi sebelumnya kita harus save dulu. Oke. Nah, kalau kalian mau nambahin kata-kata di awal pertama halaman kuesionernya, kayak halo, kami dari tim urban bla 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 bla, tulis di sini. Halo, dari tim urban 2020 bla bla bla. Ini kayak gini. Setelah selesai, klik save. Karena ini cover, nggak usah ada pertanyaan di sini, jadi kayak udah kata-kata aja. Habis itu misalkan kalian mau lanjut ke static text, silahkan lanjutkan bagian gitu. Sebenarnya disatuin di sini juga nggak apa-apa sih, tapi kalau ini jadi ke enter gitu, ke bagian apa, misalkan informasi peserta. Oke. Ini kita ke new section, karena tadi silakan lanjutkan ke bagian informasi peserta, kita tulisnya di sini informasi peserta. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalian ada pilihan. Apakah kalian mau mulai merecord time pengisian kuesioner dari sekarang atau nanti saat mengerjakan kuesioner. Tapi karena ini tutorial, diajarinnya di awal aja ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-record pengisian kuesionernya itu selama berapa menit, berapa detik, tanggal berapa, jam berapa, dan segala macam, kalian bisa lakukan di awal dengan cara memilih question type-nya itu yang date. Habis itu variable name-nya misalkan start experiment. Variable label itu boleh dikosongin aja. Question text-nya gini. Mohon klik tombol record current time untuk mengisi kuesioner ini. Terus current timestamp
date and time, jadi nanti akan muncul tanggal dan jamnya. Save. Oke. Habis itu pertanyaan selanjutnya misalkan nanyain nama, variabel name-nya nama, variabel ya dikosongin aja, nama partisipan. Ini dipilihnya teks karena nanti yang akan dijawab bentuknya teks. Nah, di sini ada enabling condition. Jadi enabling condition ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan bersyarat, misalkan kalian nggak bisa ngisi nama partisipan sebelum peserta itu ngeklik record current time. Jadi kalian tulis di sini kan variabelnya start experiment. Tulis start experiment tidak sama dengan 0. Jadi ini artinya apa? Kalau misalkan pertanyaan yang ini belum diisi sama dia nggak akan bisa ngisi pertanyaan nama partisipan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau nggak perlu ada condition kayak gini, ini dikosongin aja. Tapi karena gue pengen nge-record sejak dia awal mengisi nama, jadi gue bikin syarat ini. Gue save nama partisipan. Terus misalkan gendernya. Nah, gender ini kan kategorikal. Gender. Ini pertanyaannya gender Anda. Kategorikal misalkan 1 perempuan, 2 laki-laki, 3 memilih tidak menjawab. Nah, ini cara bikin kategori manual yang langsung di kuesionernya. Tapi kalau misalkan kalian udah ada template di sini di bagian kategoris, kalian bisa pilih yang reusable categories. Nah, terus bind to reusable categoriesnya akan muncul kalau misalkan kalian udah upload template di sini. Misalkan kayak lo udah bikin template di Excel terus lo upload, nah nanti akan muncul di sini. Tapi karena belum diupload, udah kita bikin sendiri. Kayak gini munculnya. Dan kalau misalkan kalian mau pertanyaan ini nggak muncul sebelum nama partisipan dijawab, sama kayak tadi. Berarti tulis nama tidak sama dengan 0. Jadi pertanyaan ini nggak akan muncul sebelum pertanyaan nama dijawab. Tapi kalau misalkan kalian mau ini tetap bisa dijawab, tinggal dikosongin aja. Kali ini gue kosongin aja ya, gendernya save. Nah, kalau misalkan kalian kosongin kayak gini, saat klik record current time, pertanyaan ini akan muncul saat record current time itu belum diklik. Jadi kalau misalkan mau konsisten setelah ngisi nama semuanya udah bisa, ini juga harus kayak tadi ya, start eksperimen. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian ngisinya ini pertanyaan, kalau misalkan di pertanyaan nama dia udah ngeklik record current time, pokoknya setelah ngeklik record current time, semua pertanyaan di bawah record current time itu akan muncul gitu. Oke, nama partisipan, gender, cluster sebenarnya nggak perlu ditanyain karena nanti kita bisa create link berbeda. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau bikin link yang berbeda, bikin aja kayak gender ini pertanyaannya kategori apa. Misalkan gini, cluster ya berarti. Coba bikin ya. Cluster single site juga, variable name cluster, cluster partisipan. Bisa define kategoris, misalkan 1 time base, terus 2 base, terus ketiga fix ya, fix wage, sama
sama, tambahin condition, berarti conditionnya start eksperimen sama dengan stop. Kalau misalkan masih mau nanya kesediaan juga nggak apa-apa, kayak apakah Anda bersedia menjadi partisipan dan segala macam gitu. Nah, ini kita coba belajar bikin pertanyaan pembukanya ya. Oke, kita coba tes deh pertanyaan ini ya. Kita coba tes, lihat di kuesioner nanti munculnya seperti apa. Nah, halo, kami dari tim Urban, silahkan lanjutkan ke bagian informasi peserta. Nah, kalau dilihat di sini ada yang hijau, ada yang biru. Jadi kalau misalkan di sini nanti warnanya hijau, berarti semua peserta itu udah mengisi semua pertanyaan. Tapi kalau misalkan masih ada yang biru, berarti ada pertanyaan yang belum terisi. Record current time. Jadi nggak akan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau belum ngeklik ini. Nah, karena tadi validationnya adalah kalau misalkan record current time-nya 0, maka nggak bisa ngisi pertanyaan ini. Nah, diisi aja. Terus misalkan isi gendernya, cluster partisipannya, speed switch. Nah, bisa kalian lihat di sini karena tadi kita bikin pertanyaannya sampai sini aja, berarti semua pertanyaan udah terjawab, complete interview. Nah, di sini juga ada summary-nya, yang udah terjawab berapa, yang belum terjawab berapa, yang error berapa. Oke, kita lanjut ke section selanjutnya ya. New section. Oh, atau gini, karena bagian new section udah mulai mengerjakan soal, kita bisa add static text. Silahkan lanjutkan ke halaman 1 ke bagian berikutnya untuk mulai melakukan eksperimen. Enabling conditionnya sama kayak tadi, jadi ini nggak akan muncul kalau misalkan start eksperimennya belum keisi, atau kalian mau ini juga harus terisi. Berarti start eksperimen tidak boleh sama dengan 0, terus dan nama tidak boleh sama dengan 0, dan gender tidak boleh sama dengan 0, dan cluster tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak akan bisa lanjut ke bagian berikutnya kalau ini belum diisi. Save. Oke, kita coba lihat ya, baru nyoba juga nih. Oke, informasi peserta. Nah, record current time. Nah, ini akan muncul semuanya kecuali pertanyaan silahkan lanjutkan ke bagian berikutnya. Tapi kok bagian new section ini? Oh, berarti harus diaturnya di sininya nih. Jadi new section nggak akan bisa dijawab kalau misalkan bagian si informasi peserta. Berarti tadi salah. Bentar. Oh, jadi tadi salah. Kalau kayak gini cuma kata-kata ini aja yang nggak kelihatan, tapi bagian new sectionnya tetap kelihatan. Jadi ini dinolin aja, nggak usah ada condition. Oke. Oh, jadi gini.
Nah, variable name-nya ini adalah variable name ini nggak apa-apa diisi aja. Jadi kalau misalkan kalian maunya section ini nggak akan bisa lanjut ke section berikutnya kalau belum ngisi penuh ini, kita masukin aja variable name-nya, misalkan informasi ya, kita kasih variable. Oke, new section. Nah, new section ini misalkan kita udah masuk ke halaman soal, misalkan halaman 1, misalkan soal halaman 1, variable name-nya S1 atau halaman 1 ke 1 aja deh. Nah, enable condition-nya, kalian masukin section yang tadi, sectionnya adalah informasi ya, informasi nggak akan bisa dijawab kalau misalkan ada yang masih kalau misalkan informasinya masih kosong. Kita coba ya, baru juga nih soalnya. Kok ini udah hijau sih? Record current time. Oh, hijau karena nggak akan bisa diisi kalau misalkan belum ada pertanyaan, ngapain dicoba. Oke, kita bikin pertanyaan dulu. Sorry ya. Nah, kita mulai bikin soal, kategorinya numerik karena jawaban yang kalian harapkan itu berbentuk angka. Karena ini adalah soal di halaman 1 dan ini soal nomor 1, aku kasih kodenya kayak gini, misalnya. Oh iya, untuk variabel ini, variabel itu nggak boleh depannya angka, harus huruf. Dan variabel ini cuma boleh terdiri dari angka, huruf, dan underscore. Gitu. Jadi tanda lain nggak bisa. Misalkan nomor 1 pertanyaannya adalah 3 kali 5 dibagi minus 1 sama dengan, karena ini pertanyaan 1 nggak perlu ada condition apa-apa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke question selanjutnya, sama kayak tadi, numerik. Variable name-nya berarti A2. Question text-nya misalkan nomor 2 63 dibagi 7 dikali minus 9 sama dengan. Nah, kalau kalian mau pertanyaan nomor 2 nggak akan bisa diisi sebelum pertanyaan nomor 1, masukin di enable condition row 1 sama dengan. Jadi nggak akan bisa diisi nomor 2 ini kalau misalkan nomor 1 masih kosong. Gitu. Tadi udah dikasih condition. Tambahin lagi pertanyaan nomor 3, numerik ketiga, misalkan nomor 3 itu 64 dibagi 16 dikali 8 sama dengan. Sama kayak tadi, pertanyaan nomor 3 nggak akan muncul kalau nomor 2 belum dijawab, berarti A2 nah, gitu. Dan seterusnya. Oke, kita coba ya. Oke, munculnya kayak gini. Kalau kami dari tim Urban, lanjut ke informasi peserta. Ini record current time, jadi dari awal pengisian udah di record time-nya. Tuh, muncul nama partisipan, gender, roster partisipan, halaman 1. Nah, soal nomor 2 dan nomor 3 nggak akan muncul kalau soal nomor 1 belum terjawab. Misalkan, dan ini karena tadi kategorikalnya itu number, nggak bisa ngisi huruf ya, harus ngisi angka. Klik nomor 2. Jadi nomor 3 nggak akan muncul kalau nomor 2 belum dijawab. Nah, udah hijau semuanya, berarti semua soal udah terisi. Selesai.